Kamis siang 14 September 2023, artis cantik papan atas Wulan Guritno akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan Mabes Polri. Kedatangannya kali ini untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan promosi salah satu situs judi online di Instagramnya beberapa waktu lalu. Wulan sempat tak hadir dalam pemanggilan pertama oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada awal September lalu dengan alasan sakit. Setelah menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, Wulan keluar dari gedung Bareskrim dengan didampingi pengacaranya. Senang banget dikasih ruang untuk klarifikasi dan pasti aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari Bareskrim Cyber. Sekarang aku udah harus ke pekerjaan berikutnya. Wulan Guritno merupakan satu di antara sejumlah artis yang akan dipanggil polisi lantaran diduga ikut mempromosikan situs-situs judi online. Polisi menegaskan akan terus mengawal kasus ini, meski daftar nama para bintang iklan situs judi online dari kalangan selebritis dan selebgram tidaklah sedikit. Kebanyakan materi iklan situs judi online yang mereka bintangi pun sudah dihapus dari media sosial milik para selebgram dan selebritis ini. Lantas apakah Wulan Guritno akan bernasib sama dengan selebgram berinisial SZ di kota Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu? Selebgram SZ diringkus aparat kepolisian dari Polresta Bogor lantaran turut serta mempromosikan dua situs judi online. SZ yang memiliki followers atau pengikut sebanyak 82.000 orang di Instagramnya ini mengaku dibayar oleh seseorang sebesar 7 juta rupiah setiap bulannya. Selama 7 bulan mempromosikan situs judi online, ia meraup pendapatan mencapai hampir 50 juta rupiah. Polisi telah menyita akun Instagram milik SZ beserta bukti transfer, telepon genggam dan kartu ATM sebagai barang bukti. SZ pun dijerat pasal pidana Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Judi merupakan perbuatan terlarang yang diancam dengan pidana berat baik bagi pihak penyelenggara maupun para pemainnya. Permainan judi seperti togel, sabung ayam, ataupun kartu dan dadu termasuk kategori judi konvensional dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Ancaman hukumannya terbilang berat, selama 4 tahun hingga 10 tahun penjara dengan denda 10 hingga 25 juta rupiah. Sedangkan untuk judi online, dijerat menggunakan pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Fenomena merebaknya judi online disoroti betul oleh kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Menurutnya banyaknya pemain judi online di Indonesia kini sudah dalam tahap yang sangat memprihatinkan. Yang sudah kelihatan adalah pada hubungan antara pinjol, pinjaman online dan judi online. Jadi orang untuk berjudi orang minjam, ya. Hal mana pinjaman online itu adalah pinjaman yang amat mahal dari segi bunganya, ya. Lalu kemudian ada lagi hal yang lain yakni narkotika, ya. Jadi orang menjual narkotika untuk dapatkan uang dalam rangka berjudi online. Jadi memang daya tarik judi online ini menjadi begitu bagus. Orang lupa bahwa tidak mungkin orang menang di situ, ya. Tapi karena tadi ya begitu daya pikatnya menjadikan orang gelap mata. Salah satu bahaya bermain judi adalah timbulnya rasa penasaran yang menjadi naluri dasar manusia. Persoalan pun timbul ketika hal tersebut justru dipermainkan oleh bandar demi meraup cuan sekaligus menguras uang para pecandu judi. Maka tak heran, para penjudi akhirnya sulit untuk berhenti dari kecanduannya bermain judi. Mirisnya, gempuran situs-situs judi online hingga saat ini seolah tak berhenti. Nah, memahami mengapa kemudian tetap tidak dilakukan penegakan hukum yang optimal, diduga karena ada pihak-pihak yang lalu melihat hal yang lain, ya, mengambil keuntungan dari situ. Ya, selalu ada omongan bahwa ada setoran, ya,
ada pembagian, ada jatah dari para pelaku judi online kepada pihak-pihak tertentu. Hal mana susah untuk kita verifikasi benar tidaknya. Tapi kalau kita memakai pendekatan rupiah saja, maka bisa dimaklumi kalau jumlah itu membuat lalu orang berubah kan. Tadinya mau mengenforce, nggak jadi. Mau merazia, nggak jadi. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa salah satu hal yang paling berbahaya setelah narkoba adalah judi. Rasa penasaran yang timbul akibat berjudi yang dimanfaatkan oleh bandar membuat para penjudi seolah tak lagi peduli bahwa hasil yang mereka dapatkan ternyata tak memenuhi harapan. Bagi mereka, kemenangan tetap harus diraih meski kekalahan sudah didapatkan berkali-kali. Karena berjudi pada dasarnya hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan rasa penasaran belaka, meski mereka sudah banyak kehilangan harta. Dari Jakarta, Tim Liputan untuk CSI RTV.